Gue transmigrasi tadinya mau jadi playboy kelas kakak. Tapi sekarang, gue harus kabur. Hai 80. Masuk ke dunia kultivasi jadi tuan muda yang brengsek. Karena nggak punya bakat kultivasi, dijodohin sama keluarga kecil. Calon istri gue sifatnya agak meledak-ledak. Jangan ada yang halangi gue, siapapun yang halangi gue, bakal gue tebak. Bener banget ya, dia orangnya Mbak Jiang Mangsui. Salah dunia sih, nggak apa-apa. Tapi kok malah mau dibunuh pas nikahan? Nona menantukan pewaris keluarga Li. Jangan main kasar dong. Gue latihan pedang setengah mati, sampai akhirnya ke tingkat jadi immortal. Maunya nulis nasib pakai pedang ini. Tapi kalau sama omongan keluarga, disuruh nikah sama brengsek itu. Mending gue tebas dia duluan. Perjodohan emang beneran merugiin orang. Bakal gue tunjukin ke keluarga besar itu. Kalau gue, jangan gue. Bukan cewek lemah yang bisa ditindak sialan. Dasar pecundang penjahat kelamin, dasar begoci. Bakal gue tebas lu berkali-kali. Woi, lu nggak masuk akal banget sih. Gue juga ogah nikahin cewek gila kayak lu. Hukuman keadilan Nona. Jangan. Woi, tunggu Apa jangan-jangan kayak di film-film Jepang itu yang sering ada Beng. henti. Waktu. Sistem perceraian telah aktif, tingkatkan kebencian Jiang Mangsui padamu. Hadiah jurus penyelamat nyawa tingkat SSS langkah bayangan. Ternyata ada sistem. Buat dia jatuh cinta emang susah. Tapi kalau bikin dia makin benci, gampang banget. Ini tah. Tata krama orang dewasa. Dasar bajingan tak tahu malu. Pasal pecincang kau berkeping-keping. Misi pemula selesai otomatis mempelajari teknik langkah bayangan Nona, Herman, mati kau. Ya. Tuh, berhasil menghindar. Hei, tenang dulu. Aku ini hebat loh. Ya. Hei, berhenti. Bukannya Lisian itu sampah. Dipukul begini bikin aku mau saja. Kau sudah tenang belum? Serahkan nyawamu. Kau mulai lagi. Jurus pertama pedang salju Dinosaurus mengepakkan sayap. Bodoh banget. Jurus kedua pedang salju. Hamster di atas roda. Nama apaan tuh? Kita bicara dulu. Gak mau. Ya. Ku habisi kau. Jurus ketiga pedang salju, jurus keempat pedang salju, jurus kelima pedang salju, jurus keenam, jurus ketujuh pedang salju. Dasar anak keras kepala. Dia ternyata tidak ambil kesempatan orang ini. Wah, agak beda dari rumornya. Kamu sudah bangun. Misi baru aktif. Buat Jiang Mangsui bilang benci padamu 3 kali hadiah misi. Teknik kultivasi tingkat langit atas. Sekarang aku juga bisa berkultivasi. Tapi gimana caranya dia bilang 3 kali? Bisa siku. Aku lapar. Kamu panggil aku apa? Istriku lah, kita semalam bukannya sudah melakukan hubungan suami istri. Siapa juga yang melakukannya denganmu? Aku lebih baik mati daripada mengakui pernikahan ini. Kamu tidak boleh mati. Di masa depan kamu harus jadi istri dan ibu buat anakku. Hei, kamu serius? Aku akan membunuhmu. Tolong, pembunuhan suami sendiri nih. Lisian, berhenti kamu. Berhasil lolos sementara. Lisian, percuma saja kamu sembunyi. Aku pasti akan membunuhmu. Misi sistem kali ini susah banget. Dengar tidak?
Nona laki-laki mau bunuh orang Hoof. Nona paling benci pria hidung belang. Katanya menantu baru itu nggak benar orangnya kalau mereka berdua bersama. Bakal ribut terus ke depannya. Aku punya ide. Dengar-dengar Jiang Mengsuo paling benci cowok ke tempat hiburan malam. Pas banget kalau gitu mampir sebentar ke Gang Yanhua. Pasti dia bakal meledak marah nanti. Jangankan bilang benci 3 kali, 30 kali pun mungkin saja. Hamwih cowok ganteng. Mau beli permen gula nggak? Nggak usah. Dasar kampungan. Makan nih, ku bilang makan ya makan. Adik manis. Ngapain lagi sih? Emang bisa kabur? Jangan cari masalah. Serahkan rumput spiritual yang kau sembunyikan. Itu untuk mengobati ayah. Aku mohon pada kalian mengobati penyakit. Di wilayah ini cuma bos yang nentuin siapa yang boleh hidup. Cepetan serahkan. Buruan kasih. Ayo pergi. Beraninya nindas anak kecil di siang bolong. Urusan ini biar gue yang tangani. Cepat balikin. Berhenti. Kalian ini. Beraninya cuma sama anak kecil. Oh? Lu suruh berhenti, kita harus berhenti. Bocah, emang lu siapa? Hah, nggak sadar diri banget sih. Gue paling gak suka ketidakadilan. Mending kalian bertiga cabut sekarang. Kalau enggak. Berisik amat sih. Rasakan ini, percikan api. Picu kekuatan besar. Sekarang giliran gue. Si rambut biru kecil. Gue bakal balik lagi. Gawat. Lupa kalau gue cuma bisa langkah bayangan, gak bisa jurus lainnya. Hehe, lagian gak ada yang tahu. Sekarang aku tahu berhenti. Ternyata si wanita keadilan. Alam Rigyo, kamu nona muda kedua keluarga Jiang. Kemana bila ini mengarah adalah akhir segalanya. Dosamu akan aku adili. Kalian mau pergi sendiri atau aku yang turun tangan? Kami pergi sekarang. Dia nona muda kedua keluarga Jiang. Saja. Oh? Bukannya dia baru menikah semalam. Kenapa malah keluyuran di sini? Malah sibuk jadi pahlawan lagi. Terima kasih, kakak-kakak. Oh iya. Ini buatmu. Kakak mau kemana? Aduh. Tuan datang lagi. Ambil 1 permen gulali. Sialan kamu. Mana uangnya? Bayar dong. Berani-beraninya makan gratis di sini. Nyasana. Ini ambil. Ada katak baik hati yang kasih ini. Terima kasih, Kak. Sudah, cepat pulang sana. Orang tuamu pasti khawatir. Ilmu meringankan tubuhnya hebat, tapi kok nggak bisa bela diri? Apa dia tahu aku membuntutinya? Sengaja memancingku keluar. Apa dia sengaja memancingku keluar? Nai, siapa yang suruh kamu ikut campur? Apa maksudmu ikut campur? Ini jelas-jelas aksi heroi. Dengan kemampuanmu yang payah itu, kalau aku tidak datang, kamu sudah mati di dalam peti. Jadi maksudnya kamu sengaja datang menyelamatkanku. Siapa yang sengaja menyelamatkanmu? Aku cuma kebetulan lewat. Kalau begitu kita berjodoh ya. Mbak Jiang Mengsue, jangan sampai jatuh cinta padaku ya. Dasar mesum, brengsek. Pergi jauh-jauh sana. Orang kaya manja sepertimu. Melihatmu saja aku sudah muak. Sayangku, benci itu tandanya cinta loh. Jangan kepedean deh. Aku sangat membencimu tahu. Ada harapan nih. Tadi kamu bilang apa? Kamu bilang menginginkan tubuhku. Aku bilang, aku benci kamu. Misi selesai. Mendapat ilmu hunyuan tingkat langit, kekebalan racun telah diaktifkan. Berhasil. Nai, tunggu aku. Mau kemana kamu? Pulang ke kediaman. Kalau kamu ikut campur lagi, pedang terbangku takkan punya ampun. Tak kusangka kamu bermulut tajam tapi berhati lembut. Aku memang bermulut tajam, tapi berhati keras. Hebat juga bocah itu. Sudah jadi pasangan serasi saja. Dan ini harus segera lapor Tuan Muda Besar. Tuan muda,
Apa yang membuatmu begitu terburu-buru? Saya baru saja melihat tuan muda dia. Sepertinya dia tidak seperti dulu sudah berubah. Adik ketiga, lalu Pon, apa yang bisa berbeda? Hari ini dia berantem dengan orang lain, gerakannya sangat lincah, sepertinya dia punya ilmu bela diri. Bukannya dia tidak bisa berkultivasi, bagaimana mungkin? Itu benar, bukan hanya saya yang melihatnya sendiri. Banyak orang di jalanan juga melihatnya. Kau baru saja pergi sudah berubah begini, mungkinkah selama bertahun-tahun ini dia sengaja menyembunyikan kemampuan? Lalu ada mana ketua keluarga Jiang, meski mereka sering adu mulut, tetapi tidak setegang seperti rumor yang beredar. Pernikahan ini awalnya untuk membatasi keluarga Jiang, sekarang mereka berdua, jika mereka bersatu, itu akan jadi masalah. Apa perlu saya sekarang? Apa itu urusanmu? Baik. Saya yang terlalu banyak bicara, saya mohon pamit. Bidak yang dibuang ayah berani-beraninya bermimpi mau bangkit. Teknik Yuan ini memang hebat. Teknik tingkat atas kelas surga dari sistem. Baru dikuasai saja sudah membantu naik tingkat. Bahkan membuat energi spiritual sekitar jadi tenang. Sayangnya tubuh ini tidak punya dasar sama sekali. Masih jauh dari level Jiang Mengsi. Aneh, kupikir dia akan mengacaukan fokus pedangku. Kenapa saat berada di dekatnya, kecepatan kultivasiku malah makin cepat? Mengsui, ku dengar kau menikah dengan orang lain. Aku langsung kemari siang dan malam. Hanya ingin mengucapkan selamat padamu. Kata dari mana ini? Nada bicaranya tidak seperti mau kasih selamat. Ini memang bukan berita gembira. Selamat apanya? Oh, ini pasti Tuan Muda Li, kan? Nama Anda sangat terkenal di tempat hiburan malam. Orang ini sepertinya bernama Zhao Hao. Dia selalu mengganggu Jiang Mengsui. Tak usah sok akrab denganku. Meski kau menyebut namaku, gadis-gadis di sana tidak akan memberimu diskon. Sialan! Orang sepertimu mana pantas untuk Nona Jiang? Pantas atau tidaknya aku, bukan urusanmu untuk mengaturnya. Misi baru, buat Jiang Mengsui putus hubungan dengan temannya hadiah misi, pedang cahaya Liangi. Dasar lu sampah. Sekarang lu cuma sampah keluarga Li. Ya beraninya ngomong besar. Hehe, sekarang gue dilindungi istri gue, lu nggak terima. Ro, Demi Mengsui, gue nggak bakal ladenin lu. harus cari cara buat bikin dia emosi demi nyelesain misi. Lisian Zhao Hao itu anak teman lama ayahku. Jangan banyak bicara. Oke, gue nurut sama istri gue. Di hutan siluman muncul rumput spiritual langka. Pas banget buat kamu nembus ranah jin dan ada aku yang bakal jagain kamu. Sedangkan buat orang gak berguna, lebih aman kalau tetap di kediaman. Cuma hutan siluman doang sayang, gue temenin ya. Orang luar nggak usah ikut-ikutan. Hutan siluman itu tempat bahaya, dasar ilmu kamu terlalu rendah, mending gak usah pergi. Sayang, kamu perhatian ya sama aku. Siapa juga yang perhatian, gue males ngurusin lu. Mengsui biarin dia ikut juga nggak apa-apa. Kalau bocah ini beneran mati di sana, itu bukan salah kita. Mungkin gue bisa coba tes. Apa bocah ini beneran nyembunyiin kekuatannya? Baiklah, kita berangkat sekarang. Mengsui, aku bakal jalan di depan. Sayang, tunggu aku. Sayang, aku belum naik nih. Mana pusaka sihirmu? Gue nggak punya sayang, bisa nggak bonceng aku? Jangan harap, Ci. Sepertinya gadis genius yang dirumorkan itu ternyata nggak bisa bonceng orang pakai pedang. Omong kosong, Ci. Lu boleh naik. Tapi kalau lu macem-macem, langsung gue tendang lu ke bawah sampai lu hancur berping-keping. Mana mungkin gue macem-macem sama istri tercinta. Gue, jangan peluk kencang-kencang. Kamu terbang terlalu tinggi. Nyalimu lebih kecil dari tikus. Ya, iyalah di sini nggak ada sabuk pengaman. Mbak terbang pelan-pelan sedikit. Busia takutnya sampai jiwaku mau lepas. Sudah sampai. Cepat banget. Bocah tengik ini mau modus pegang bak jiangku lagi. Bisa turun sekarang. Maaf ya. Hehe. Kamu kayak anak kecil saja. Sudah makin larut, ayo semuanya, cepat bergerak, mari masuk ke hutan ini. Hati-hati. Jangan pikir karena kamu tinggi. Memangnya aku takut padamu. Selesai juga akhirnya. Kenapa bentuknya aneh begini? Ayo lanjut jalan. Ikutlah. Di dalam hutan ini apa saja ada. Kita sudah masuk sedalam ini, bayangan rumput Ninglu pun tak ada apa informasinya salah. Dari mana kamu dapat info? Nggak bisa diandalkan banget bikin aku datang sia-sia saja. Rumput Ninglu itu langka sekali. Mana mungkin gampang ditemukan. Bak Jiang, jangan cemas. Aku cek jalan di depan dulu. Kalian tunggu di sini.
Mas Lisian, lihat saja nanti. Kenapa dia tiba-tiba lari cepat? Mana ku tahu mungkin kebelet kencing kali. Bah. Nggak mengejar, kan? Mas Lisian, jangan salahkan. Kalau aku kejam sebentar lagi, kamu bakal menderita. Ada apa ini? Ada monster mau datang. Dupa pemikat monster ini Tuan Muda bilang hanya memikat monster berkultivasi 100 tahun. Guncangan ini mana mungkin cuma 100 tahun? Apa Tuan Muda mau membungkamku juga? Zhao Hao, kamu di mana? Kau cepat keluar. Bang Sui cepat lari. Zhao Hao, bukannya kamu mau lindungi Meng Sui ah? Aku cuma... Berhenti bertengkar kalian. Serang bareng masih ada kesempatan. Serigala iblis ini kamu yang pancing. Jangan asal bicara. Kalau serigala itu bukan kamu yang pancing, lalu ini apa? Zhao Hao, tegas kali kamu begini. Aku juga ditipu. Terdeteksi Inang telah selesaikan misi. Hadiah pedang pembelah cahaya liangi. Berisik. Rasakan bayangan gerhana bulanku. Sepertinya aku kebal segala racun. Lisian, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Kalau pergi sekarang, mau ditaruh di mana mukaku? Memang pusaka tingkat langit kekuatannya luar biasa. Kalau sudah jadi, bakal gila. Jangan bengong saja, cepat lari. Habislah bocah ini nggak bisa diandalkan. Semuanya hancur sudah. Pedang pilih pala. Pedang ini memang hebat. Masih mau lagi? Pedang dong, Citaci. Awas. Sialan. Dia nggak kasih celah membalas. Jangan cuma menghindar. Padukan perasaan dan teknik pedang. Aku mengerti, terima seranganku. Mau lari kemana? Heyat. Walau dia suka ngawur, tapi bakatnya sungguh hebat. Berdasarkan teorema Pitagoras, padukan dengan langkah kaki bisa selaras dengan jurus. Pedang super jenius manusia modern. Aku berhasil. Aku benar-benar membunuh siluman dengan kultivasi 500 tahun. Hah? Gak mudah untuk berkultivasi jadi manusia. Apa ini? Terdeteksi inti siluman serigala beracun. Kultivasi bisa meningkat pesat setelah digunakan. Tuan, ingin segera menggunakannya? Ada hal bagus begini. Pakai sekarang juga. Hah? Ngopin. Kupikir sudah tak ada harapan. Tak sangka bocah ini bukan cuma bertarung nyawa membunuh serigala dan cukup bodoh untuk cari mati. Pedang itu benar-benar pusaka. Dengan itu, aku bisa balas dendam pada keluarga Li. Zhao Hao, apa yang kau lakukan? Kau mengkhawatirkan suamimu? Ya, sepertinya kau sangat puas dengan pernikahan ini. Kamu, ngomong apa kamu ini? Oh, dasar perempuan sialan. Jangan buru-buru. Tunggu sampai aku rebut pedangnya, ku penggal kepalanya, ku kebiri kedua bijinya, dan ku jadikan rendaman arak. Lalu aku akan kembali mengurusmu. Ada perasaan yang tidak enak. Bocah ini bukan cuma belum mati, tapi malah menembus ranah Ningshen. Tadi kau bilang apa soal biji? Aku salah kali. Kumohon padamu, ampuni nyawaku. Baru sekarang kau minta ampun? Lambat. Rakunnya masih terus menyebar. Dek harus segera keluarkan racunnya. Racun siluman ini sangat kuat. Jangan buang-buang tenaga lagi. Gak ada yang sia-sia, kamu kan istriku. Racun serigala siluman itu sudah merasuk ke organ dalam. Hei, Lisian. Kamu mau apa? Jangan sentuh aku. Aku akan sedot racunnya, sekarang tahan sebentar ya. Gak boleh, kamu baru saja bertarung, energi batinmu sedang terkuras. Kalau paksa mengobatiku, kamu bisa mati. Kamu lupa, aku ini kebal segala racun-racun ini gak mempan padaku.
Kamu gak apa-apa. Sudah, sebagian besar racunnya hilang pulang dan minum air hangat saja. Di dalam dirimu sebenarnya ada berapa banyak rahasia yang tidak aku tahu. Penasaran, kamu punya banyak waktu mengenalku. Kita masih punya banyak waktu. Siapa? Siapa juga yang mau lama-lama sama kamu? Harus segera lapor Tuan Muda Sulung. Awan petir ini datangnya mendadak sekali. Mungkinkah ada ahli sakti sedang melewati kesengsaraan? Yang harus melewati kesengsaraan. Mungkin saja itu kita. Apa? Hati-hati, awan petir ini bertanda buruk. Gue ini dewa balap Gunung Akina. Lihat gue nikung lewat selokan. Sistem kecil. Masih mau nyambar gue pakai petir. Kurang ajar. Apa? Bikin kaget saja, ternyata gue nggak apa-apa, nggak salah lagi. Emang karakter utama jatuh dari tempat setinggi itu pun nggak mati. Sistem sialan petir terkutuk ini. Hampir saja nyawa gue melayang. Hukuman petir kesengsaraan telah berakhir. Makin tinggi poin kesukaan, makin seru loh petirnya. Hei, gue ini impian ribuan gadis angin yang sulit dilukis dengan pena debaran jantung yang tak bisa disembunyikan pesona sialan gue ini. Lu ini pasti sudah melakukan sesuatu yang jahat sampai-sampai disambar petir. Hah? Hal jahat yang gue lakukan adalah menyelamatkanmu. Kamu! Bagus sekali begitu dong. Memicu tugas baru menggoda sahabat hadiah. Tugasnya penambah umur 9 putaran. Menggoda sahabat? Sistem lu pikir gue orang macam apa? Gue bukan tipe yang... Kamu ada di rumah. Cantik banget cewek ini. Dek Jiang, ku dengar kamu keracunan di hutan siluman. Aku sengaja datang menjengukmu. Mau apa kamu? Fang! Tik. Aku sudah tidak apa-apa. Takutnya masih ada sisa racun dalam tubuh. Makin lama ditunda, makin bahaya. Baiklah, tolong obati aku, tapi Perifang. Orang ini namanya Fang Wanying, dia putri sah keluarga Fang, sahabat terbaik Jiang Mengsui. Demi pil penambah umur 9 putaran, abang terpaksa korbankan ketampanan nih. Cantik. Ku dengar kamu ahli medis, sebenarnya aku ingin sekali menolong sesama. Gimana kalau kamu mengajariku? Tuan muda, tolong jaga sikap. Ilmu medis Fang tak pernah dibagikan. Sayangnya, aku tidak bisa bantu. Karena aku tak berjodoh belajar darimu. Maka tolonglah, Nona, periksa aku sebentar. Sejak Nona masuk ke sini, jantungku terus berdebar kencang. Menurutmu ini kenapa ya? Lihat. Kamu, tamat riwayatmu. Lisian, kamu mati. Misi selesai. Dapat pil eliksir surga menengah. Pil penambah umur 9 putaran. Habisnya, personaku memang tak tertandingi. Bikin dia cemburu itu gampang. Dasar kau. Berin. Sis. Hei, cewek jangan main pedang terus dong. Mati saja kau. Kamu beneran ya? Sayang, dengar penjelasanku dulu. Siapa yang kamu panggil sayang? Berhenti kau. Gawat, wanita gila ini benar-benar mau membunuhku. Lisian, laki-laki kok nggak berani tanggung jawab? Xiao Jiang. Tenanglah dulu. Nggak baik kalau cari masalah. Apalagi Tuan Li cuma genit saja. Hatinya tidak ada niat jahat. Fang, kenapa kamu malah belain bajingan ini? Kamu menyebalkan. Kita sudah kenal lama. Masa lupa apa keahlianku? Maksudmu? Xiao Jiang, tenanglah dulu. Tadi saat Tuan Li memegang tanganku, gunakan seberkas energi spiritual kayu untuk mengeceknya. Energinya sangat murni dan bersih. Tenaga dalam semurni ini, bahkan murid sekte dalam pun tak ada yang bisa menandinginya. Dasarnya sangat kuat di usia muda. Dia pasti bukan orang yang pelin-pelan. Iya. Maksudmu? Dia sengaja bersikap begitu di depan umum. Kebenarannya cuma satu. Dia pasti punya alasan tersembunyi. Atau mungkin apa?
Mungkin dia sengaja buatmu cemburu biar bisa menarik perhatianmu. Dasar bodoh. Apa dia orang yang seperti itu? Sepertinya kalian mesra sekali ya. Kamu. Yuk, jangan bicara sembarangan. Asa, Nay, kayaknya sudah nggak ada suara. Hah? Kamu lagi apa sih? Jangan gegabah. Kamu mau minum air hangat? Mas Lisian, Hadir. karena kamu sudah masuk keluarga Jiang, mulai sekarang harus patuh aturan. Apa? Pertama, dilarang genit sama wanita lain. Oh, lagian misi sistem sudah selesai. Kedua, jangan berani membohongiku. Di dunia luar, aku dikenal sebagai pemuda jujur dan terpercaya. Ketiga, nggak boleh menikah lagi atau ambil selir. Aku kan dikirim buat jadi menantu. Aturannya memang nggak boleh poligami. Kapan keluarga Li peduli aturan? Kalau suaraku didengar di sana, aku nggak bakal dibuang ke sini. Maksudmu aku nggak pantas buatmu? Maksudku, istriku ini sangat cantik jelita dan aku pun sangat tampan. Kita benar-benar pasangan serasi. Hah? Yang keempat apa? Belum kepikiran syaratnya ya? Kalau kamu langgar salah satu, aku bakal. Huh? Bakal gimana? Aku bakal. Kamu bakal jadi istriku yang penurut. Hah? Ini boleh aku tonton nggak? Jangan lari. Nona. Orang keluarga Li datang. Ini teh yang dipetik dari gunung salju Kangwong. Meski bukan sesuatu yang berharga, bisa dibilang ini oleh-oleh khasana. Adik saya itu memang nakal dan susah diatur. Paman, mohon maklumi dia. Xiao Li kepribadiannya, sikapnya sopan pada orang lain, tidak seperti rumor yang beredar. Putri saya juga sangat puas dengannya. Mereka berdua nempel terus seharian. Kami pun tidak menyangka hal ini. Oh, kalau begitu aneh sekali. Adik ketiga saya punya reputasi buruk di rumah. Kenapa begitu sampai di kediaman Anda? Sifatnya langsung berubah drastis. Soal itu saya benar-benar tidak tahu. Kudengar adikku yang tidak berguna itu sekarang sudah bisa berkultivasi dan sudah ada sedikit kemajuan. Saya ingin bertanya sedikit Paman Jia. Bagaimana Anda mengubah si keras kepala itu? Soal ini saya juga tidak tahu. Urusan pribadi pasangan muda itu, kami dua orang tua tidak pernah ikut campur. Adik ketiga akhirnya jadi orang berguna. Ayah pasti akan sangat senang mendengarnya. Saya sudah siapkan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih atas didikannya. Saya tidak berhak menerima hadiah tanpa jasa. Keponakan sebaiknya bawa pulang saja. Paman tidak perlu terlalu sungkan, keluarga kita harus sering bersilaturahmi. Kalau keponakan bilang begitu terpaksa, saya terima saja. Saya masih ada urusan, jadi tidak akan mengganggu lagi. Biar ku antar keponakan. Tidak perlu. Cili Su ini terus-menerus menanyakan kabar Xiao Li. Sepertinya soal Xiao Li bisa berkultivasi membuat dia merasa sangat tidak tenang. Keluarga besar memang seperti itu. Xiao Li sudah diusir dari keluarga Li, tapi dia tetap tidak tenang. Aku khawatir dia akan mencelakai Xiao Li. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Coba katakan, si Lisian itu apa dia benar-benar sudah berubah total? Bawahan ini melihatnya sendiri di hutan siluman Lisian. Sudah bukan yang dulu lagi. Dia tidak hanya menguasai ilmu tingkat tinggi, ilmu ringannya pun sangat aneh dan cepat. Halo. Bagaimana jika dibanding denganku? Tentu saja, tentu tidak sebanding dengan tuan muda. Tapi perubahan seperti ini bukan hasil dari keberuntungan biasa. Pasti karena bantuan keluarga Jiang. Tak disangka anak buangan bisa begitu dihargai. Apalagi ternyata dia benar-benar permata tersembunyi. Asalkan tuan muda memberi perintah bawahan ini segera habisi Lisian agar tuan muda tenang. Tidak perlu si kedua masih mengincar posisiku di rumah. Dalam bertindak kita tidak boleh meninggalkan celah. Tapi orang yang sudah menyinggungku harus membayar harganya. Mana bajingan keluarga Li itu? Percaya tidak aku menebas mereka? Sudah aku bilang jangan makan sembarangan. Kamu kan sudah berkeluarga, kenapa masih suka main kasar begini? Bubu. Di keluarga Li tak ada yang benar, jangan pernah kasihan pada mereka. Lalu aku ini apa? Kamu bukan orang keluarga Li. Huh? Apa aku ini alien? Kamu adalah milikku. Gadis kecil ini. Tak ya, toh. Jiang kecil kita sudah bisa gombal, hahaha. Pergi. Kenapa malah berasa begini? Perawat? Ayah, Paman Jiang.
Ayah, kenapa? Tadi padahal baik-baik saja, kenapa tiba-tiba begini? Paman Jiang keracunan. Keracunan? Semana mungkin. Makanan Paman Jiang belakangan ini dan barang-barang yang disentuhnya. Apa ada yang aneh? Ayah mertua sudah setua ini. Jangan-jangan serangan jantung atau semacamnya. Ini kan. Apa mungkin karena benda ini? Baunya aneh sekali. Benar benda ini mengandung racun mematikan dan sama persis dengan racun Paman Jiang. Mana mungkin benda sekecil ini? Dasar kau ini. Aduh, Pak Jiang tidak apa-apa kan? Fang, tolong bantu periksa. Jiang kecil mau apa kamu? Ayahku diracuni, tentu saja aku mau labrak keluarga Li, paksa mereka serahkan penawarnya. Keluarga Li punya banyak jagoan, kamu ke sana cuma cari mati. Mas Lisian, kakakmu meracuni ayahku dan kamu melarangku ambil penawarnya. Beli, apa sebenarnya niat keluarga Li kalian? Ayah. Ayah sudah bangun. Meng Sui ucapan Xian benar. Li Su tak ingin keluarga Jiang dukung Xiao Li. Dia memakai siasat licik, jangan sampai terjebak, jangan terburu-buru, seringlah berdiskusi dengan Xiao Li. Afang, apa yang terjadi? Racun keluarga Li terlalu kuat, ambil penawar sekarang pun sudah terlambat. Ilmu medismu luar biasa, tolong cari cara untuk menyelamatkan ayahku. Racun sudah menyerang jantung Paman Jiang, aku sudah lindungi organ dalamnya dengan energi. Tapi ini hanya sementara. Apa? Kita pasti bisa selamatkan ayah. Keluarga Li benar-benar keterlaluan. Kita hanya hidup tenang. Apa hubungannya dengan kita? Keluarga Li sangat kuat, jangan dilawan secara kasar. Meski Meng Sui punya bakat, dia takkan sanggup sendirian Xiao Li setelah aku tiada. Aku titipkan keluarga Jiang padamu. Ayah, jangan bicara begitu. Ayah tidak akan pernah mati, benar. Aku punya pil penambah nyawa 9 putaran. Misi baru dipicu, biarkan ayah Jiang Meng Su mati, hadiah 300 tahun kultivasi. Apa? Menyuruhku membiarkannya mati? Pak Jiang, ayah. Sistem ini benar-benar gila. Terakhir maksa aku goda Alfang sudah konyol. Sekarang malah suruh aku lihat ayah Meng Sui mati. Cuma 300 tahun kultivasi mau atur aku. Gak ada yang bisa mencampuri urusanku. Terdeteksi tuan rumah tidak puas dengan hadiah misi. Hadiah misi sudah ditingkatkan. Apa? 500 tahun kultivasi. Aku pikir Li Su rajin berlatih selama ini. Setidaknya sudah terkumpul 500 tahun kultivasi. Li Su, sekuat itukah? Untungnya bisa lolos. Karena hadiah ditingkatkan, misi pun berubah. Aku tahu nggak ada yang gratis di dunia ini. Kali ini apalagi triknya. Selamatkan Jiang yang hadiahnya 500 tahun kultivasi, hukuman tambahan, kekuatan petir kesengsaraan berlipat ganda. Kekuatan petir berlipat ganda. Ayah tuan rumah masih bisa pilih tidak menolongnya. Untuk selesaikan misi awal demi dapat 300 tahun kultivasi tanda vital Jiang yang turun drastis, cepat tentukan pilihanmu ya. Ayah putrimu ini tidak berbakti. Tak bisa menyelamatkan ayah. Juga tidak bisa memberikan ayah menuntut keadilan untukmu. Setengah hidup berlatih pedang demi ranah jadi immortal, tapi pada akhirnya apa? Bahkan orang terdekat pun tak bisa kulindungi. Boleh. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah melakukannya dengan baik, serahkan sisanya pada suamimu ini. Aku punya cara selamatkan ayah. Ini adalah... Ya, ini pil 9 putaran penyambung nyawa. Ini kan pil tingkat langit, jumlahnya di dunia bisa dihitung jari. Kenapa kamu punya pusaka seperti ini? Ternyata pil tingkat langit sehebat ini. Asalkan bisa selamatkan ayah, cuma sebutir pil saja kok. Ayah sekarang bisa selamat. Istriku sekarang tahu kan betapa suamimu mencintaimu. Misi selesai. Hadiah 500 tahun kultivasi sudah masuk. Bagus sekali. Sekarang aku jadi ahli top di generasi muda. Wow.
Benar-benar hebat Yu tingkat langit ini. Racun Paman Jiang sudah hilang kok. Kenapa bengong? Sini peluk. Gak mau. Sini peluk buat ngerayain. Ya. Aku tak sanggup tahan tinju ranah jade immortal. Masih saja bicara aneh di saat seperti ini. Kamu sudah menyelamatkan ayahku, apapun permintaanmu akan kuturuti. Kesukaan Jiang Meng Shui meningkat drastis mendekati titik kritis ujian petir. Ya. Rawat. Pak Jiang, kamu tadi bikin aku takut setengah mati. Gawat, kesengsaraan petir ganda akan datang peringatan. Tingkat kesukaan masih terus naik. Dek Jiang, tadi kamu bilang bakal turuti semua mauku kan? Bahkan permintaan semacam itu juga boleh. Nah, kalau begitu batalkan saja janji kita. Kamu bilang apa? Terus, carikan aku 10 selir atur 2 orang buat layani aku tiap malam. Nah, kamu santai sedikit dong. Kamu mimpi di siang bolong. Bajingan, kalau berani jangan lari, kalau berani jangan kejar dong. Jin kayaknya ingat masa lalu kita ya. Kamu bilang apa? Si tua bangka itu belum mati. Hal ini benar-benar nyata. Kepala keluarga Jiang sudah sembuh total. Apa mungkin Fang Wanying? Tapi sehebat apapun ilmu medisnya nggak mungkin sembuh secepat itu. Kudengar tuan muda ketiga yang sembuhkan si marga Jiang itu. Li Xian nggak mungkin bocah tengik itu. Aku tahu benar siapa dia. Tuan Muda Sulung. Tuan Besar memanggil Anda. Berlutut. Su'er, apa kau tahu apa kesalahanmu? Ayah. Saya tidak tahu. Berbuat salah itu tidak masalah. Tapi kalau tidak tahu salahnya di mana, mana pantas kau mewarisi keluarga Li? Salahku karena meracuni Jiang Yan dan merusak nama baik keluarga Li. Nama baik, kalau aku peduli soal nama baik, mana mungkin ku biarkan kalian bertiga berulah? Di dunia ini, kekuatan dan taktik jauh lebih penting daripada nama baik. Pasti si nomor 2 yang mengadu pada ayah. Dasar licik, aku tidak akan melepaskannya. Kau suruh adikmu menikah dengan keluarga Jiang. Aku tidak peduli soal itu. Bahkan aku akui itu langkah yang cerdik karena Jiang Meng Shui itu sangat berbakat. Jika tidak mencari cara untuk menghambatnya, dia akan jadi ancaman bagi keluarga Li. Kau ingin habisi keluarga Jiang. Aku juga tidak peduli karena mereka mendukung Li Xian. Itu artinya mengancam posisimu. Tapi kau malah pakai cara meracuni. Tapi kau malah gagal. Apa kau masih pantas memimpin keluarga Li? Ayah, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Di rapat besar keluarga bulan depan, aku akan umumkan kepala keluarga baru. Si nomor 3 juga masuk pertimbangan. Apa jika lawan si nomor 3 saja kau tidak bisa? Rapat besar keluarga nanti tidak usah datang sekalian. Fata, semangat ya. Tuan Muda Sulung, tenang saja, bawahan ini akan habisi si tua Jiang Yan. Sudah tidak penting lagi. Pergi bunuh Li Xian ya. Bunuh Tuan Muda ketiga. Benar sekali, ini kesempatan terakhirku. Kamu harus turun tangan sendiri. Tidak boleh ada kesalahan. Siap laksanakan. Ayah harus tahu akulah yang paling mirip dengannya. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Ayo akui semuanya. Hehe, aku benar-benar tidak punya rahasia. Masa sih? Tentu saja, Omong. Lalu soal pil 9 nyawa itu, Fang sudah bilang, bahkan keluarga Li belum tentu punya pil berharga itu. Kamu cuma tuan muda yang diusir keluarga, bagaimana bisa punya harta karun begitu? Istriku, meski aku simpan harta, tapi kan kupakai untuk selamatkan ayah baiklah. Penjelasanmu kuterima untuk yang ini, Hemu. Hehehe, gampang banget dikibulin. Lalu bagaimana dengan kultivasimu? Kultivasi. Jangan pikir bisa membohongiku. Hanya dalam 1 hari kultivasimu, melonjak ratusan tahun, bagaimana penjelasannya? Ternyata kamu bisa melihat perubahan kekuatanku. Ya jelas dong, teknik pedang yang kupelajari bisa membuatku merasakan perubahan sekitar. Jangan harap sembunyikan kekuatanmu dariku. Hebat banget istriku tercinta. Kau emang jagoan. Mana ada? Jangan cengar-cengir terus. Ayo jujur sekarang. Kalau ku bilang, aku membawa keberuntungan besar, kamu percaya? Tentu saja aku percaya, sayangku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aduh, ya ampun. Sebenarnya aku tak masalah kau merahasiakannya. Tumbuh besar di keluarga Li. Aku sudah biasa melihat kelicikan. Jadi wajar kalau aku selalu waspada. Aku cuma ingin kamu tahu. Sekarang kamu adalah milikku. Tak perlu lagi merasa was-was seperti dulu. Ternyata dia selalu memikirkanku. Sayang, kamu baik banget. Kamu, jangan peluk kencang-kencang. Aku susah napas nih.
Li Xian, kenapa masih tidur saja? Semalam itu benar-benar. Jangan bahas soal semalam lagi. Xiao Jiang, aku salah. Aku takkan berani lagi. Berhenti cengar-cengir. Mulai hari ini, aku akan melatihmu. Oh? Kamu mau melatihku? Lisu sekarang sangat mewaspadaimu. Cepat atau lambat dia akan menyerangmu. Ingat, suamimu punya kekuatan ratusan tahun. Punya kekuatan tapi tak tahu ilmu pedang. Itu seperti harimau tanpa taring. Jadi, kamu mau mengajariku? Xiao Jiang, tempat ini dingin sekali. Cuma latihan pedang saja. Hawa dingin di sini luar biasa. Kau harus terus gunakan tenaga dalam untuk melawannya. Kalau tidak, hawa dingin masuk ke tubuh. Sialan, sudah kuduga padahal kultivasiku sudah ratusan tahun. Masa masih takut di... Aku ajarkan mantra tenaga dalam. Ingat baik-baik ya. Siap istriku tersayang. Xiao Jiang, mantra darimu memang hebat sekarang. Aku tidak dingin lagi, Xiao Jiang. Apa kau sedang berpikir kalau suami idamanmu ini sangat hebat? Bisa secepat ini menguasai mantramu dan memahaminya dengan sempurna. Jangan kepedean deh. Sekarang aku ajarkan jurus pedang hati es. Kalau ini pun bisa cepat kau kuasai. Baru bisa dibilang idaman. Siapa? Tuan muda ketiga, hamba memberi salam pada Anda. Sepertinya dia pengawal pribadi Lisu. Hei, ngapain ke wilayah keluarga Jiang? Tuan muda pertama mengutusku mengambil kepala tuan muda ketiga. Mas Li mundur. Lihat kekuatan 19 tahun olahragaku. Buset! Orang ini kuatnya aneh banget. Kita berdua di ranah jadah immortal. Tapi golokku ini luar biasa. Apalagi aku sudah menelan pilihannya yang memperpendek umur. Membunuhmu itu perkara gampang. Kalau tidak kalau pil itu bikin impoten, tampang kucing kayak habis dikebiri. Kau dan tuan muda ketiga harus mati di sini. Bodoh amat sama omonganmu. Magli, cepat lari. Pergi sekarang, itu benar-benar tidak tahu malu. Dasar pria impoten mesum. Penjara es akan tahan lama. Begitu dia bebas nanti, aku masih bisa menahannya sebentar. Ngomong apa sih kamu? Mas Li, kamu ingat janji kita? Dilarang lirik wanita lain. Dilarang berbohong padaku. Dilarang mendua atau beristri lagi. Keempat, kamu harus turuti kataku. Misi darurat tinggalkan Jiang Mengsue. Hadiah, golok tinta hukuman petir juga akan dihapus. Kali ini, aku takkan dengar siapapun. Setuan muda ketiga, aku hargai kesetiaanmu. Tapi kalian tetap harus mati. Misi darurat ditolak. Misi tersembunyi, selamatkan Jiang Mengsue. Hadiah, jurus pedang Sun King. Atau jiwa kalian berdua akan musnah. Bab Jia, tunggu aku. Brengsek. Tuan muda ketiga, ilmu bela dirimu sangat murni. Jika nanti dapat teknik pedang hebat, pasti akan melesat tinggi tak terbayangkan. Meski kau memujiku sekarang, aku takkan segan-segan. Kita melayani tuan masing-masing hari ini, aku harus membunuhmu. Kau ini badan kecil, tapi omong besar. Pas kali kalian bisa saling menemani di akhirat. Mau apa kamu? Nyaha? Kau main serang diam-diamnya. Licik banget sih. Xiao Li, cepat pergi. Toh. Akhirnya bisa tunjukkan sisi jantanku. Sepertinya dia kena efek samping pil. Bagus sekali, hahaha. Tuan muda, ketika waktuku tidak banyak lagi tebasan ini, aku takkan menahan diri. Jika kau membunuhku, bisa lepaskan istriku. Baiklah, aku hargai kejantananmu. Aku janji. Xiao Li mati pun aku mau bersamamu.
Sayang, tunggu aku di sini. Wah, pamer kemesraan begini. Paling menyebalkan. Jiang Mengsui diselamatkan misi tersembunyi selesai hadiah teknik pedang sangking. Jangan. Hah, kamu belum mati? Jurus pedang sangking ini sadis kamu. Ledakan sedahsyat itu, aku malah tidak terluka sedikit pun. Jurus licik apa yang kamu pakai sampai bisa menahan pedang api jiwaku? Nay, ngomong dong. Aku peringatkan ya, jangan coba-coba main curang. Masih ada trik apa lagi? Keluarkan saja semuanya. Jurus ini akan membuatmu musnah tanpa sisa. Aku punya jurus pedang pelindung rokok sepertimu. 10 lagi pun aku tidak takut. Jurus pedang sangking. Cahaya dewa pembasmi iblis. Xiao Li. Dasar kamu ini. Jangan sampai mati ya. Kalau kamu mati, aku juga tidak mau hidup lagi. Aku dengar semuanya. Sayang. Xiao Li. Kamu, bagaimana kamu bisa selamat? Ingat ada istri cantik menungguku. Kalau aku mati dia menikah lagi, aku langsung mengertakkan gigi. Saat kritis aku menguasai jurus pedang, lalu menghabisi pembunuh itu. Kamu bicara omong kosong. Bagian mana yang kamu bilang omong kosong? Jurus pedang tiada tanding apa? Pasti bohong. Lagi pula, biarpun kamu mati, aku takkan menikah lagi. Kamu bilang apa? Aku kurang dengar. Kalau kamu meninggalkanku lagi nanti, aku takkan mempedulikanmu lagi. Mulai sekarang tak ada yang bisa memisahkan kita. Bak Jiang, kamu di mana? Bak Jiang, kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu ke sini? Apa yang terjadi di sini? Keluarga Li mengirim seorang pembunuh. Untungnya sudah diatasi oleh Mas Li Xian. Keluarga Li benar-benar keterlaluan. Wah, mesti harus mempertaruhkan nyawa tuaku. Aku akan menuntut penjelasan mereka. Keluarga Li sangat kuat, bukan lawan yang bisa kita hadapi langsung. Kita harus merencanakannya matang-matang. Bak Mengsui, Kamu benar-benar sudah dewasa. Ayah tidak perlu khawatir. Kurasa, pelakunya akan segera membayar harganya. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kabar buruk memang cepat menyebar sekarang. Semua orang tahu kita kalah di tangan keluarga Jiang. Nama besar keluarga Li hancur karenamu. Aku mengaku salah. Kesempatanmu sudah habis. Cukup sampai di sini sana. Ayah, jangan. Pergilah ke keluarga Jiang. Sampaikan pesan agar Xian Er hadir di pertemuan keluarga Xiaoyu. Baik, ayah. Xian Er sudah menikah cukup lama. Aku ayahnya belum sempat memberi selamat. Baik, aku akan segera bersiap. Siapa kau pikir keluarga Jiang? Bukan lagi bagian dari keluarga Li. Xian Er bagian keluarga Li atau bukan? Bukan kamu yang menentukannya. Fata. Kakak, jangan putus asa, masih ada kesempatan kok. Pertemuan keluarga itu penentuan kepala keluarga baru. Memanggil putra ketiga di saat begini. Tujuannya sudah sangat jelas, kan? Tapi kamu masih punya peluang. Putra ketiga selamat pasti karena Jiang Mengsui, tapi di pertemuan nanti dia hanya wanita luar yang tak bisa ikut campur. Kamu bisa bebas menghajarnya. Memang benar. Tapi kenapa kamu mau membantuku? Apa sebenarnya maumu? Jika putra ketiga balik, aku pun rugi dan kakak. Jangan lupakan satu hal. Kenapa putra ketiga bisa menjadi orang cacat? Memang pantas jadi istriku. Pinggang ramping ini cantik sekali. Tapi kalau begini terus, hukuman petir kedua akan segera tiba. Dan kali ini kekuatannya berlipat ganda. Progres hukuman petir saat ini 89%. Tuan harus jaga tingkat kesukaan Jiang Mengsui ya. Ya Tuhan, kenapa orang ganteng malah disambar petir? Tuan muda Li terus menghela napas. Apa ada hal sedih yang dipikirkan? Ada istri galak di rumah, tidak boleh cari wanita, atau selir jadi cuma bisa mengenang masa indah di sini. Ilmu pedang yang hebat.
Ilmu pedang yang hebat. Cuma bercanda kok. Jiang kecil, jangan marah ya. Jiang kecil istirahatlah. Ayo makan camilan dulu, orang-orang keluarga Li datang lagi apa? Dasar orang-orang cari mati. Berani-beraninya mereka datang lagi. Tenang dulu, kurasa kali ini mereka bukan mau cari masalah. Halo, Paman Jiang. Kedatangan saya kali ini untuk meminta maaf atas tindakan gegabah kakak saya. Mai, saya tidak percaya keluarga Li punya niat sebaik ini. Ojin, Ya, adik ketigaku awalnya orang lemah yang tak bisa berkultivasi. Setelah ke kediaman Paman Jiang, tiba-tiba kemajuannya sangat pesat. Kakak tertua merasa tertekan, makanya berbuat banyak kesalahan. Jadi, dia memintaku mewakilinya untuk meminta maaf. Ini hadiahnya. Terakhir kali nyawa tua saya hampir. Hal semacam itu takkan terjadi lagi. Mohon Paman Jiang tenang saja. Lancar sekali nyali kalian, keluarga Li. Setelah masalah besar itu, masih berani memprovokasi keluarga Jiang. Adik ketiga, cepat bantu kakak bicara. Aku benar-benar tidak punya niat buruk. Jiang muda, mari kita dengarkan dia sampai selesai. Kakak kedua, langsung saja katakan apa maumu. Selain tujuanku untuk meminta maaf, aku juga membawa kabar gembira untuk adik ketiga. Apa itu? Ayah ingin adik pulang untuk rapat besar keluarga bulan depan. Kakak kedua, jangan bercanda. Sejak hari aku menikah masuk ke keluarga Jiang, aku bukan lagi bagian dari keluarga Li. Sudah lama tidak bertemu. Jika kamu datang, ayah pasti akan sangat senang. Sepertinya tidak sesederhana itu. Kekhawatiran adik ketiga memang ada benarnya. Lagi pula nyawa sendiri memang lebih penting. Tapi, biarpun takut, ayah juga agak merindukannya. Begitu lebih baik. Kalau begitu, di rapat besar keluarga nanti, aku akan menunggu adik ketiga. Kalau begitu, di pertemuan keluarga aku tunggu adik ketiga. Hah? Ternyata persis seperti katamu. Oh, bagaimana kamu tahu? Dia datang mengundangmu ke pertemuan keluarga. Di antara keluarga, Li tak ada kasih sayang. Yang ada cuma kepentingan. Karena sudah begini, Li Su pasti ingin balas dendam. Ayahku pasti ingin menguji kemampuanku, semuanya sudah sesuai dugaanku. Dasar kamu ini, kenapa otakmu penuh kelicikan sih? Lagi pula, salah satu dari kita harus pakai otak. Apa pantatmu gatal lagi? Nai. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Li Su berani menyentuh istriku, maka aku akan membuatnya menderita selamanya. adik kedua. Bagaimana hasil kunjunganmu ke keluarga Jiang? Kakak si bungsu masih tak mau memaafkanmu. Dia bahkan bilang di pertemuan keluarga akan mempermalukanmu habis-habisan. Cuma dia. Aku malah takut dia tak berani datang. Apa kakak sudah tahu cara melawannya? Belum terpikirkan. Aku punya ide bagus. Kakak yang baik hati. Adik kecil. Apa ayahmu sudah sembuh? Ayahku sudah jauh lebih baik. Tanaman obat ini, ayah yang petik. Kakak ambil saja yang disukai. Adik manis sekali, awas. Kudanya terkejut. Cepat pergi. Prof, terima kasih banyak. Takut banget gue sini loh. Mau peluk sampai kapan? Maaf banget. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa nama Tuan Penyelamat? Nggak perlu sungkan nama, saya Lisian, rumah saya di depan situ belok kiri. Kamu Lisian. Kenapa? Apa Nona kenal saya? Ini aku Gumei. Gumi? Rasanya tidak asing, kayaknya pernah dengar di mana ya? Ya benar sekali, aku tunanganmu. Kamu bilang kamu tunanganku. Kenapa aku nggak ingat sama sekali ya? Kita dijodohkan sejak kecil. Waktu itu kita masih kecil. Bukannya itu nggak sah lagi. Sudah lama sekali berlalu. Perintah orang tua mana bisa nggak sah? Lalu kenapa setelah itu? Nggak ada yang pernah bahas?
Keluargaku kami tinggal jauh di luar negeri. Baru balik ke sini setelah 10 tahun lebih ku dengar. Kamu kena musibah sampai nggak bisa berkultivasi. Keluargaku kami termasuk keluarga terpandang. Keluarga Li takut aku bakal meremehkanmu lalu batal nikah. Oh, ternyata ada kejadian begitu. Begitu kamu bilang, aku langsung tubuh asliku benar-benar sampah. Ingatannya cuma soal senang-senang saja. Hal penting malah nggak ada yang ingat. Terus sekarang kamu mau gimana? Aku balik kali ini memang untuk menikahimu. Apalagi ku dengar kamu sudah bisa berkultivasi lagi. Jadi nggak ada yang bisa halangi kita lagi. Tapi aku sudah menikah. Aku nggak keberatan. Setelah jadi selir, aku akan melayani kedua kakak dengan baik. Gak. Maksudku bukannya kamu gak keberatan? Istriku yang bakal keberatan. Aku nggak keberatan. Meski istriku marah, tapi setidaknya aman dari hukuman petir. Suamiku nggak usah khawatir, aku bakal bujuk si kakak baik-baik. Kamu nggak paham, aku cuma menantu di keluarga Jiang. Hal-hal itu benar-benar nggak pantas. Keluarga Li akan segera adakan rapat besar saat itu tiba. Keluargaku akan dukung penuh suamiku naik tahta suamiku. Cuma aku yang bisa wujudkan ambisimu. Cuacanya panas banget. Mas minum semangkuk sup teratai biar adem. Kayaknya bukan aku yang butuh didinginkan. Oh iya mas. Ada kabar baik buatmu. Kabar baik apa? Paman Jiang senang sekali. Aku bayar 5.000 batu roh setiap bulan untuk biaya tinggalku. Si tua ini biasanya anak yang numpang orang tua, baru kali ini mertua numpang menantu. Mas buka mulutnya. Mas enak tidak? Jiang jangan pergi dulu. Kamu jangan dulu memperkeruh suasana. Biar aku bantu bujuk dia. Jiang selamat ya sudah dapat suami idaman. Suami idaman apanya? Lihat saja tingkah bucinnya itu. Menurutku, Tuan muda Li tidak genit sama sekali. Dia tumbuh di keluarga Li, di mana semua pria beristri banyak tapi dia tidak tergoda nona Gu itu. Sepertinya dia setia padamu. Itu saja sudah lebih baik dari orang lain. Yang kamu katakan apa semuanya benar? Iya dong kalau kamu tidak berusaha. Suami idamanmu bakal direbut orang loh. Lelakiku ini siapa yang berani rebut? Di mana? Jiang masih marah ya? Tuan muda Li tenang saja. Aku sudah membujuknya kok. Terus kenapa dia belum keluar juga? Bentar lagi kamu bakal tahu. Nay, cobain deh. Sup teratai buatan tangan istriku sendiri pasti enak. Panas banget. Aku tahu alur ini. Seenggak enak apapun harus diminum sekali teguk. Lisian mampus. Gawat nih. Jiang tadi aku sudah siap mental. Ternyata mentalnya kurang siap. Kak Jiang, kamu nggak apa-apa. Kamu, Valian. Aku nggak akan maafkan kalian. Masalah jadi makin rumit, aduh. Kebencian Jiang Mengsue meningkat, misi tersembunyi telah aktif. Kak Jiang, jangan pergi dong. Dengarkan penjelasanku dulu. Misi tersembunyi. Buat Gumei jatuh cinta dalam 7 hari dan biarkan istri Sang mengetahuinya hadiah pusaka roda emas reinkarnasi. Sistem sialan ini mau membunuhku selingkuh, tapi harus ketahuan istri sah tapi. Pusaka tingkat tinggi ini sangat menggoda gila banget. Ternyata ada bilah kemajuannya. Baru 40%. Tapi dia sangat tergila-gila pada abangmu ini, apa semuanya cuma acting? Suamiku, kenapa terus menatapku? Aku cuma lagi menebak seberapa besar cintamu padaku. Orang yang paling Mei cintai itu suamiku. Benarkah? Kalau bohong nanti dipukul pantatnya loh. Tiba-tiba aku ingat. Kak Jiang masih ada urusan denganku. Kenapa bahannya banyak sekali? Sup biji teratai sialan ini. Siapa itu? Kak Jiang lagi belajar masak sup biji teratai.
Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Kakak, jangan marah dong. Aku paling suka bereksperimen. Masak aku bisa bantu kakak masak kok, Ci. Aku nggak butuh bantuanmu. Memasak itu beda dengan berlatih pedang. Ada yang bimbing baru bisa 2 kali lipat hasilnya loh. Ya sudah kalau begitu. Tolong ajari saya, nonaku. Ya ampun, ternyata rasanya enak banget. Ini beneran aku yang buat. Gak salah lagi, Kak Jiang emang pinter cepet banget belajarnya. Hahaha, ini juga berkat bimbingan dari adik. Kakak bisa saja mumpung panas, ambil mangkuk keramik saja. Masukkan sisanya ke situ. Aduh, oh iya. Lihat deh, ingatanku ini hampir saja lupa. Mangkuk keramik putih kesukaan Xiaoli dulu aku taruh di mana ya? Kesempatannya datang. Ternyata di sini ya. Baunya wangi banget, gue emang hebat banget deh. Suami beruntung punya istri sehebat kakak. Itu berkah 7 turunan buat dia. Kak Jiang, ayo kasih ke suami mumpung panas. Siapa bilang mau aku kasih dia? Tadi suami ngetawain kakak kayak gitu. Sekarang semangkuk sebiji teratai ini pasti bakal bikin dia kaget. Oke, aku nurut kamu. Kakak kenapa? Xiao Mei, kalau kita nggak cinta pria yang sama, kita pasti bakal jadi sahabat terbaik. Mungkin saja. Pak? Si Gu Mei ini pasti ada maunya. Gak tahu juga apa tujuannya mendekatiku. Lagi mikirin apa sampai melamun begitu? Lagi mikirin Gu Mei. Mikirin Gu Mei ya? Jangan emosi dulu, Xiao Jiang. Aku cuma bercanda kok. Bercanda? Simpan candaan itu buat kehidupan nanti. Kamu kenapa? Luka waktu lawan pembunuh kemarin. Tadi gara-gara kamu kagetin, sepertinya kamu lagi. Salahku, tadi aku cuma main-main. Aku cari Afang, sekarang sini. Xiao Jiang, jangan pergi. Tetaplah temani aku. Iya, aku temani kamu. Sini, cium dulu. Hihi. Tadi kamu bohongi aku. Xiao Jiang, kamu bawain camilan malam ya? Kok bubur biji teratai lagi? Kenapa? Kamu gak suka? Gak. Aku paling suka bubur biji teratai. Habis sudah gawat. Bisa mati aku kali ini. Bakal ada tontonan seru nih. Ayo minum. Kenapa rasanya kayak diintip ya? Gimana rasanya? Enak nggak? Rasanya enak banget. Ini kamu buat sendiri. Ya iyalah. Soal masak aku jagonya. Hah? Ada yang gak beres? Aku? Ilmu hunyuanku? Kenapa? Kenapa tiba-tiba bergerak sendiri? Jangan-jangan. Tadi aku keracunan. Ilmu hunyuan kebal skala racun. Langsung menetralkan rakunnya. Xiao Jiang gak mungkin mencelakaiku. Sebenarnya siapa yang meracuniku? Xiao Jiang. Masakanmu makin enak ya? Pasti ada orang hebat yang mengajarimu. Benar kan? Sebenarnya Degu yang ngajarin. Degu sangat terampil. Aku nggak bisa menandinginya. Jadi tadi dia ada di dapur. Ngajarin kamu langsung bikin sup biji teratai. Kamu mikirin dia lagi? Ya. Gu Mei, akan kubongkar kedok. Berkue, kalian semua pergi dari sini. Tunggu sebentar. Kenapa buru-buru sekali? Sebenarnya apa yang terjadi sampai panik begini? Tuan Muda Li jatuh sakit. Nona Fang juga tidak berdaya. Tuan Jiang sudah pergi mencari tabib sakit. Sakit apa memangnya? Sampai separah itu? Maaf, saya tidak bisa mengobrol lagi. Nona menyuruhku ke kota beli obat. Xiao Li, tenanglah sedikit. Gampang banget ya ngomong gitu. Bukan kamu yang kehilangan seluruh tenaga dalam. Gimana gue bisa tenang? Tenaga dalam 100 tahun. Hilang begitu saja. Xiao Li, tunggu tabib sakti datang. Pasti ada jalan keluarnya. Kenapa makin parah lagi?
Susah payah gue dapetin tenaga dalam ini. Belum juga gue rebut balik semuanya. Sebenarnya gue nyinggung siapa sih? Kenapa Tuhan cuma mau ngerjain gue? Xiaoli, kamu nggak apa-apa. Jangan nakut-nakutin dong. Halo, bukannya aku bilang jangan hubungi aku. Kalau sampai keluarga Jiang lihat bisa mati aku. Tak perlu khawatir soal itu. Apa maksud ucapanmu? Jangan lupa, nyawa ibumu sekarang bergantung padaku sepenuhnya. Maksudku adalah, Li Xian sudah di ujung tanduk. Bukan lagi ancaman bagimu. Hahaha, sudah kuduga cuma bocah ingusan bukan masalah besar bagimu. Jangan banyak omong. Cepat serahkan Lingxi 7 mustika padaku. Cantik, jangan terburu-buru. Aku, Li Su, tak pernah ingkar pada wanita. Lingxi itu pusaka keluarga Li. Mana mungkin semudah itu, tapi jika kau jadi pasangan kultivasiku dan bantu kultivasi ganda, jangankan cuma Lingxi rongsok itu, bahkan bintang di langit pun akan kupetikkan untukmu. Cuma 3 hari. Jika tak ingin ibumu mati, lebih baik segera turuti aku. Kamu sudah tahu semuanya. Orang yang meracuni Li Xian adalah kamu, kan? Benar akulah yang mencelakainya. Kenapa kamu melakukannya? Penjelasan pun sudah tak berguna. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, lakukanlah sekarang juga. Apa maksudmu? Karena aku ini penyayang wanita. Tak tega membunuhmu. Tihe. Mulai sok keren lagi. Kamu bukankah kamu? Kamu pikir aku sudah diracun dan sudah sekarat benar, kan? Sayangnya, aku kebal segala racun-racun buatan Li Su pun takkan mempan. Bagaimana kamu tahu Li Su yang menyuruhku? Terus-menerus pakai cara picik begini. Jika aku masih tidak tahu itu, aku benar-benar bodoh sekali. Jadi kamu menjebakku agar terpancing. Tepat sekali, dasar bodoh. Lalu, apa tujuanmu sebenarnya? Sebenarnya tujuanku juga sangat sederhana. Aku ingin kamu bekerja untukku. Semua laki-laki di dunia ini sama saja sepertinya kamu dan kakakmu, tidak ada bedanya. Makianmu agak terlalu kasar ya. Maaf, aku tidak bisa menurutinya. Kalaupun aku harus menyerahkan diri pada pria, aku hanya akan memilih Li Su. Setidaknya dengan begitu, ibuku masih punya secercah harapan. Menghadapi orang seperti Li Su mengalah hanya akan membuatnya makin melunjak. Lalu aku harus bagaimana? Melihat ibuku mati. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang dijanjikan Li Su padamu? Lingxi 7 mustika. Dia benar-benar berani memberi harapan palsu. Lingxi 7 mustika itu pusaka keluarga Li. Dulu paman kedua mati kesakitan di ranjang, tapi pusaka itu tetap tidak digunakan. Aku tahu, tapi selama masih ada sedikit peluang, aku bersedia mencobanya. Hehe, kalau aku bilang aku bisa menyelamatkan ibumu, apa kamu percaya? Apa? Kamu? Benar sekali ya, memang aku. Cuma kamu. Li Su itu putra sulung keluarga Li dan kamu cuma bidak yang terbuang. Kalau aku selemah rumor itu, Li Su tak perlu menyuruhmu melawanku. Cuma aku yang bisa kamu percayai. Li Su itu orang yang licik. Tak peduli dia berkuasa atau tidak, akhirnya dia akan membantumu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu tak perlu lakukan apapun, Li Su akan datang menyerahkan diri. Mas Li, persis seperti katamu, Li Su sudah sampai. Kenapa tak ada keluarga Jiang menyambutku? Apa karena kehilangan satu menantu numpang? Apa kalian sudah kehilangan pilar kekuatan? Hahaha. Li Su, kamu bosan hidup ya? Berani-beraninya datang memprovokasi. Gue ini putra sulung keluarga Li, mana mungkin gue mau dirugikan begitu saja. Mana si nomor 3? Cepat keluar temui. Kenapa dia tidak muncul? Apa kamu tidak tahu alasannya?
Bidak buangan mau rebut posisi kepala keluarga. Kalau dia masih hidup pasti kupasang rantai anjing di lehernya dan kuarak 3 hari inilah akibatnya kalau melawanku. Kakak pernah pikirkan nasib sendiri? Apa? Dasar lu orang gak berguna. Beraninya lu nemuin gue. Oh, kakak lu belum sadar siapa yang pegang kendali. Lu gak keracunan gue. Lu berani nipu gue. Gak mau nyelamatin nyawa nyokap lu. Dari awal lu emang gak niat bantu gue kalau gak. Mana mungkin jadi begini? Kalian tunggu pembalasan gue. Lu pikir bisa seenaknya datang ke sini dan pergi sesuka hati? Lu berani sentuh seujung kuku gue. Kalau gue luka sedikit pun, keluarga Li bakal habisi seluruh keluarga Jiang. Kakak gue nggak perlu nyakitin lu sedikit pun. Cukup kasih tahu kejadian hari ini, ke telinga ayah lu bakal ngerasa lebih menderita dari mati. Lu tahu sendiri, dia nggak bakal biarin sampah ada di rumah. Nasib gue yang dulu, kayak gimana? Nasib lu yang nanti juga bakal kayak gitu. Gue bakal bunuh lu. Gue saranin jangan macam-macam. Kalau berantem aja lu kalah dari gue. Di mata ayah, lu beneran udah gak berguna. Lisu yang terkenal itu, di hadapannya, ternyata cuma dipermainkan begini. Lu mau lu apa? Gue mau jamur Lingxi 7 Mustika. Jangan harap. Lingxi 7 Mustika adalah pusaka keluarga Li. Kamu juga orang keluarga Li. Nggak tahu kalau itu lebih berharga dari nyawa kita. Gak peduli cara apapun yang kamu pakai, asal kamu serahkan itu ke tanganku, aku janji akan tutup mulut. Kamu juga bisa pilih gak percaya aku atau gak kasih Lingxi itu padaku. Maka posisi kepala keluarga pasti melayang. Tapi kamu bisa seperti aku dapat istri cantik secara cuma-cuma, gak rugi juga, kan? Kamu ngomong sembarangan apa lagi? Kamu beri Gumei waktu 3 hari supaya dia mau menurutimu, aku juga kasih kamu 3 hari. 3 hari lagi kalau Lingxi belum sampai di tanganku, kejadian hari ini akan tersebar seantero kota. Lihat saja apa reaksi ayah nanti. Baik, dalam 3 hari. Aku pasti bawa Lingxi 7 Mustika ke tanganmu. Nah, ini baru kakak yang penurut. Apa? Kamu biarkan dia pergi begitu saja? Bagaimanapun dia putra sulung keluarga Li, kalau membunuhnya, keluarga Li pasti akan bertindak. Saat itu, keluarga Jiang akan ikut Para brengsek yang bertindak seenaknya ini. Hei, jangan terburu-buru, mereka nggak akan bisa bertingkah lama lagi. Ada masalah dekku. Ada masalah apa? Kediaman Li kebakaran semalam. Rumah lamanya. Bahkan aula leluhurnya ludes terbakar. Ada korban jiwa. Sepertinya tidak ada. Berarti itu kabar baik. Apa? Kabar baik? Adikku sayang. Rumah keluarga Li terbakar. Tentu saja itu kabar baik. Kurasa maksud Tuan Muda Li pasti bukan soal ini. Afang, kamu bicara apa sih? Enggak ada apa-apa. Dia nggak bilang apa-apa, haha. Tak perlu dikejar. Kenapa melarangku mengejarnya? Sepertinya orang berbaju hitam ini adalah utusan Lisu. Hati-hati, ada senjata rahasia. Jangan khawatir, aku kebal segala racun. Wah. Inilah Lingxi 7 Mustika, wah. Ini harta karun tingkat tinggi Lingxi 7 Mustika. Tak sangka Lisu demi ini rela membakar rumah leluhur dan kuil. Apa? Lisu yang membakar rumah keluarga Li? Benar-benar bajingan dia demi selamat. Dia tegak lakukan apapun. Ambil ini untuk selamatkan ibumu. Kamu sudah sering panggil aku suamiku, aku tak boleh ambil untung. Kamu butuh apa? Bilang saja. Kamu sudah ajari istriku buat sup teratai, itu sudah sangat membantuku. Menggodaku lagi. Kak Jiang juga setuju beri aku Lingxi. Aku sering bertindak tanpa berpikir, orang tuaku bilang turuti saja dia. Lihatlah, meski suamimu ini menantu numpang, masih punya posisi di rumah ini.
Terima kasih atas hartanya, suamiku. Kita ini keluarga, jangan sungkan. Aduh, hampir saja lupa tugasnya. Apa kamu sudah cukup mencintaiku? Cinta aku mencintaimu lebih dari apapun. Misi tersembunyi selesai. Misi tersembunyi selesai. Host sudah mendapatkan pusaka tingkat langit kelas atas roda emas reinkarnasi. Asyik! Pusaka tingkat langit kelas atas. Ini pasti level tertinggi di antara pusaka. Ada apa sih? Kok senang banget? Ya tentu saja karena sudah menghajar Lisu yang suka menindas orang sombong sekali bajingan yang penuh kejahatan itu. Apa benar begitu? Beneran deh. Bau apa nih yang wangi banget? Kamu, cepat hapus itu. Jiang kecil. Kamu berani pukul aku. Nih, Ada pusaka di dalam tubuhku, belum tahu cara pakainya. Kalau diserang bakal otomatis balas. Jangan coba-coba memukulku. Tadi Tuan Muda Li tidak sengaja melukaimu. Salahku sendiri karena tadi tidak sopan. Kak Jiang, jangan marah ya, kenapa kalian semua malah membelanya? Ya sudahlah. Aku juga bukan orang yang tidak masuk akal, haha. Terima kasih banyak belakangan ini. Selesai antar obat ibu, aku tidak kembali, hei. Kalau mau balik lagi juga boleh. Wush, jangan dekati suamiku lagi. Aku mengerti, Kak Jiang. Kelak aku akan menjadi madumu. Bukan itu maksudku. Istriku memang berjiwa besar. Su'er, apa ini perbuatanmu? Anakmu tidak tahu apa-apa. Su'er, kamu tahu apa yang paling mengecewakanku? Anakmu tidak tahu. Kamu tidak punya nyali untuk hal besar. Kuil warga terbakar bisa dibangun lagi. Bahkan ilmu silat hilang pun bisa dilatih lagi. Tetapi jika seseorang tidak punya nyali, biarpun Dewa Langit yang turun tangan, tetap tidak akan ada gunanya. Apa kamu paham maksud ayah? Su'er, ayah benar. Sekarang ayah tanya terakhir kalinya. Apa ini perbuatanmu? Anakmu tahu bersalah. Ini perbuatan anakmu. Anakmu tahu bersalah. Jika saja kamu tetap tidak mengaku, mungkin pandangan ayah padamu akan berubah. Sudahlah, ayah tidak akan menghukummu. Pergilah. Ayah, mohon hukum anakmu ini. Apapun hukumannya, anakmu akan menerimanya. Mohon, ayah, jangan menyerah pada anakmu. Cepat pergi dari sini. Sudahlah. Penghalang terbesar sudah disingkirkan. Selanjutnya, hanya tersisa dirimu. Adik ketiga. Wah. Ini sebenarnya pusaka apa? Kenapa aku belum pernah lihat? Belum pernah dengar juga. Tuan Muda Li, berapa banyak harta simpananmu sebenarnya? Pusaka ini warisan dari pendahulu. Baru saja diaktifkan. Belum tahu cara pakainya. Ternyata Tuan Muda Li punya keberuntungan ini. Ada barang bagus begini. Tidak perlu takut membunuh keluarga Li lagi. Roda emas duanya ini bisa berubah wujud sesuka hati, memantulkan semua serangan. Satu-satunya kekurangannya, setiap diaktifkan menguras banyak energi spiritual. Tunggu dulu. Nah, jika roda emas duanya ini mempan pada petir kesengsaraan. Hei, matamu melirik kemana-mana. Sedang merencanakan niat jahat apa? Entah siapa lagi yang akan sial. Mai, giliranmu yang sial. Jiang kecil. Bagaimana? Seru tidak berputar-putar. Jangan bercanda. Beberapa hari lagi rapat besar keluarga Li. Apa rencanamu? Mau bagaimana lagi? Tentu saja beri mereka pelajaran. Memang beda kalau pertemuan keluarga Li ternyata banyak pemuda berbakat yang datang katanya mau pilih kepala keluarga baru. Semua cabang keluarga Li berkumpul. Apa mereka bakal punya kesempatan? Putra sulung keluarga Li sudah disingkirkan. Kepala keluarga memanggil semua orang.
Sekarang semua orang punya peluang lihat itu dia putra kedua keluarga Li untuk posisi kepala keluarga baru ini. Dialah yang paling berpeluang. Bukannya keluarga Li punya 3 putra. Salah satunya ada yang pecundang. Tidak usah dipedulikan. Tapi sepertinya bukan itu yang kudengar. Hahaha, tuan muda ketiga itu cuma main-main saja. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Banyak wajah yang ku kenal di sini. Ada orang yang kamu kenal di sini? Banyak tokoh terkenal di dunia persilatan ternyata punya hubungan dengan keluarga Li. Tuan muda ketiga tuan besar mengundang Anda dan Nyonya muda berbincang di ruang tamu. Apa tokoh utamanya sudah mau datang? Ini kan tempat kamu tumbuh besar, kenapa kamu kelihatannya sama sekali nggak kangen ya? Gue ini kan dari dunia lain, kangen apaan sih? Gue nggak ada perasaan sama tempat ini. Kamu emang beda dari orang Li lainnya. Ya jelaslah. Li kecil di depan umum begini kamu mau ngapain? Emang kenapa? Cuma mau mesraan sama Jiangku sayang. Jangan peluk-peluk terus. Bentar lagi mau ketemu ayah mertua. Terus kenapa? Ayolah kita kan suami istri sah. Xander, sudah berkeluarga kok masih labil? Ini sudah sifat bawaan. Ayah maaf sudah membuat ayah khawatir. Memang hebat, Meng Sue masih muda sudah mencapai ranah Yuxian. Ayah mertua terlalu memuji. CNR perjodohan yang ayah atur bagus, kan? Punya istri seperti dia aku nggak butuh apa-apa lagi. Gimana kalau ayah wariskan posisi kepala keluarga? Kamu juga nggak menginginkannya. Kalau posisi kepala keluarga ku berikan padamu, kamu juga tidak mau. Si tua bangka ini mau mengujiku ya? Aku sudah siap dari tadi. Terima kasih atas kasih sayang ayah. Posisi ini tanggung jawabnya besar. Putra ayah ini masih muda dan nakal. Ilmu saya juga masih dangkal. Mana berani saya mengincar posisi itu? Menurut saya, hanya jika ayah terus memimpin keluarga Li, barulah semua orang akan tenang. Lihat, bagaimana kau merespons? Jika Suer punya setengah saja kecerdikanmu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Ayah bercanda saja. Bakat saya sangatlah kurang. Jauh dibanding kakak pertama dan kedua. Kalau begitu, kamu terhadap posisi kepala keluarga ini sama sekali tidak tertarik. Tentu saja tertarik, tapi jika dipaksakan, malah akan jadi petaka, bukan berkah. Saya merasakannya sendiri. Keluarga Jiang benar-benar tempat yang bagus, sampai membuatmu berubah total begini. Berkat ajaran ayah selama ini, dan juga Meng Sui biasanya. Dari Meng Sui. Aduh, kalian berdua ini mesra sekali ya. Nanti saat sesi tanding bela diri, kamu ikut meramaikan juga ya. Siap, ayah. Cepat pergi. Halo, bagaimana menurut Anda? Bocah ini luarnya terlihat santai, tapi aslinya licik dan kekuatannya murni. Jangan Tak sangka bocah ini menyembunyikan kemampuannya. Halo, bagaimana kalau kita pilih dia saja? pergilah bersiap-siap. Hari ini juga aku akan bertindak. Belagu. Punya otot dikit aja sombong. Mas Jiang, gimana menurutmu kekuatan kakak keduaku? Di kalangan generasi muda lumayanlah. Terus, gimana kalau dibanding suamimu? Meski kultivasi kalian setara, tapi kekuatan aslimu aku kurang tahu. Adik ketiga, kita sudah lama tak bertanding. Di acara besar keluarga hari ini, kebetulan orang-orang klan juga ingin melihat kemajuanmu. Ayo maju dan latihan sebentar. Dia sengaja menantangmu di depan umum. Kalau kamu menolak itu tandanya kamu lemah. Kalau kamu terima, dia pasti punya rencana lisik. Tenang saja, lihat aksiku. Kakak kedua sudah mengajak, mana mungkin aku menolak, pas banget buat gerakan badan. Hebat juga gerakanmu, Dik. Sepertinya kemajuanmu pesat. Kakak kedua, tolong jangan keras-keras ya. Tuan muda ketiga pandai menyembunyikan kemampuannya. Serangan itu pun bisa dihindari. Cuma bisa menghindar apa hebatnya? Tuan muda kedua belum serius kok. Adik ketiga, cuma bisa menghindar membosankan sekali. Terima jurusku. Penghancur kanan.
Kenapa, Cil? Buset, apa-apaan ini? Ah! Kakak kedua pukulanmu tadi kuat sekali, untung kakak menahan diri nyawaku jadi selamat. Bocah, jurus sesat apa yang kamu pakai? Aku nggak terima. Ayo tanding lagi. Menghe, kalah ya kalah. Cepat mundur sekarang. Keren banget, Mas Lee. Hah? Kamu, ada sesuatu yang hitam di belakangmu. Mas Lee beraksi satu orang setara dua. Ya. Apa yang hitam? Ada apa ini? Yang peringatan, terdeteksi campur tangan kekuatan asing misi darurat. Atasi krisis perasukan hadiah. Pil emas Taishan gagal berarti jiwamu akan musnah, Pi. Rasukan!